Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Apa kabarnya hari ini, Bu Siska? Tetap semangat. Alhamdulillah, semangat sekali, Pak. Oke. Nah, kira-kira bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, lebih semangat lagi. Sehat, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Siska, mohon maaf ini saya mau tanya sebagai guru kira-kira ada sesuatu yang perlu disampaikan, mungkin pengalaman-pengalaman dalam mengajar. Pengalaman dalam mengajar, Pak. Pengalamannya seperti Iya. apa ya? Ya mungkin bisa pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang mungkin bikin apa ya, dengan sedih atau apa, silakan Iya. barangkali ada diceritakan. Itu. Pengalaman yang terbaru dan sangat stres lagi itu ini saya ngajar 43 siswa ya Pak. Sebelumnya saya berarti di sini itu 20 tahun istilahnya. 20 tahun di sini baru ya sebelumnya sih sudah pernah yang namanya Pak SD ibaratnya cinta-cinta monyet itu wajar ya Pak. Iya. Cinta-cinta monyet itu wajar lah. Aku suka kamu itu namanya wajar cinta monyet. Cuman kan yang tahun ini saya hadapin itu memang luar biasa. Maksudnya lihat secara langsung ya tidak, karena memang ini saya kan lagi-lagi kita kan selalu, kalau di sekolahan kan hanya dapat laporan saja ya Pak dari siswa yang lain lah ibaratnya seperti itu, dan itu rasanya mendengar anak melakukan itu saja saya sudah Allahu Akbar, astagfirullah, kok sampai seperti ini, seperti itu Pak. Iya. Jadi di salah satu siswa saya itu mereka itu di TP terus kejadiannya sih memang tidak di sini, kejadiannya di sekolah sore madrasah, cuman kan laporan di sekolahan pagi di saya itu mereka melakukan apa sih yang namanya apa ya Pak, kis-kis gitu sih Pak. Iya. Itu yang bikin saya Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, kamu masih kecil kok ya nak, masih kecil kok sampai kamu seperti itu. Anaknya tak ditanyain diem, anak ceweknya itu ditanyain diem, anak laki-lakinya malah nangis. Saya di situ bingung Bang. Kok tapi yang cerita itu tidak hanya 1-2 orang. Oh. Jadi teman satu kelasnya, iya satu kelasnya itu. Lah, itu tuh yang buat saya apa ya? Saya juga sebagai seorang orang tua ya Pak, punya anak perempuan, nah istilahnya sudah besar kelas 5. Saya bayangkan ya Allah, aku punya anak perempuan. Semoga tidak jadi seperti itu, kayak gitu. Itu yang saya alami, yang ini baru-baru saya merasa astagfirullah, kok sampai sebegitunya anak yang saya hadapi itu seperti ini gitu loh Pak. Jadi tiap hari itu dia selalu, saya bahkan hari ini dapat surat cinta Pak, ya Allah, masih aja ada surat cinta. Allahu Akbar, ya Allah, kamu masih kecil nak, kok masih ada, mana ya suratnya ya, ada ini Pak, masih saya simpan. Hari ini nih Bu, ada yang surat-suratan. Mana suratnya? Dikasihlah ke saya. Kayaknya diambil itu sama anak. Udah nggak ada. Iya, sudah diambil. Itu yang baru Pak. Sangat luar biasa sekali Ibu Siska muridnya. Luar biasa. Selain anaknya aktif,
aktif semua, ada salah satu yang lebih aktif lagi. Ibaratnya kalau orang Jawa itu cekel buntute kangelan, Pak. Wis duduk duduk saja dia tidak bisa anteng. Tenang itu tidak mau. Kursi di Goyang. ayon goyang-goyang, Allahu Akbar. Kamu nanti kalau jatuh itu nanti kamu yang sakit di belakang loh, nah. Saya sudah sampai bolak-balik sampai busak mungkin, Pak, ibaratnya ngomong seperti itu terus. Tapi masih aja seperti itu. Pokoknya. Nah, Bu Siska, mohon maaf, terus kira-kira dari anak-anak tersebut yang Bu Siska lihat, kira-kira kenakalannya atau tingkahnya itu faktor yang menyebabkan anak itu bertingkah seperti itu kira-kira apa? Nah, jadi gini, Pak, setelah saya mengetahui itu, saya telusuri, Pak, telusuri lebih dalam. Jadi pada saat mereka itu di kelas 3 itu sudah ada beberapa siswa lah ya istilahnya, kalau nggak salah ada 4 siswa itu penemuan dari guru waktu kelas 3 itu di rumah itu mereka bermain HP. Anak zaman sekarang kan mana sih yang nggak mainan HP ya, Pak, pastilah mainan HP. Cuma posisinya di sini itu orang tua itu kurang kontrol, Pak. Jadi orang tua kurang kontrol, si anak itu membuka HP itu yang hal yang dibuka itu apa, itu orang tua tidak tahu. Sampai temuan anak itu ternyata, jadi anak kan udah punya HP, Pak, yang punya HP kan orang tua nih. Nah, orang tua tersebut itu ya yang namanya maaf ya, Pak, orang tua kan kadang orang tuanya mungkin dia itu kadang pengen punya gaya yang lebih yang lain lah ibaratnya ya, Pak. Nah, itu orang dewasa lah. Iya, orang dewasa. Jadi setelah buka itu dia nggak ngapus, Pak. Jadi di riwayat pencariannya itu dia itu orang tuanya itu tidak menghapus. Jadi istilahnya anak itu membuka apa yang orang tua buka dari riwayat penggunaan HP orang tua seperti itu. Jadi dari kelas 3 itu sudah ada benih-benih seperti itu. Nah, tambah ke kelas 4 kan, kelas 4 kan proses emosinya sudah berubah ya, Pak. Mungkin kalau yang saya lihat itu berapa tahun saya ngajar kelas 4 itu, kalau pas kelas 4 itu emosinya anak itu meningkat. Jadi rasa ingin tahunya juga besar, emosinya dia juga sudah ibaratnya dari kelas 3 kan masih aleman, ini sudah agak saya loh seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Iya, terus gini posisinya. Ya, kita lanjut. Kira-kira yang Bu Siska akan lakukan ya gitu loh. Yang akan Bu Siska lakukan agar murid itu tidak melakukan kesalahannya kembali atau ya melihat-lihat gambar-gambar seperti itu, kira-kira bagaimana? Yang saya lakukan itu, saya yang pertama itu untuk anak yang tadi pacaran gitu ya, Pak. Memang saya telusuri, tanya secara langsung baik-baik, melakukan pendekatan sama anak. Saya dudukkan bertiga, face to face, segitiga restitusi saya dipakai untuk menggali informasi yang sebenarnya. Jadi dari anak itu tuh cerita bahwa, Bu, sebetulnya itu saya tidak melakukan seperti itu, Bu. Cuman pada saat saya ditepeki itu dia didorong-dorong. Saya dorong-dorong, Bu, sama teman satu kelas buat ditemuin sama itu ceweknya. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu satu kelas di sekolah sore. Jadi yang saya tahu, berarti informasi yang saya dapatkan itu tidak betul loh, Pak. Iya. Karena melihat dari karakter
karakter anak pun saya lihat kayaknya anak itu tidak seperti itu. Dia orangnya, anaknya itu nggak seperti itu yang saya lihat. Kalau melihat dari luar ya Pak, maksudnya sepintas kalau guru melihat kan ada penilaian sikap, ada penilaian yang lainnya. Nah itu yang saya nilai itu tidak, anak tersebut itu tidak seperti itu, tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Tapi informasi yang saya gali dan dapatkan itu ternyata dari siswa yang waktu kelas 3 itu dia pernah membuka situs yang seperti itu. Jadi apa istilahnya ya, memberi informasi hoax lah istilahnya. Setelah saya telusuri seperti itu. Alhamdulillah Pak, saya bongbong banget. Oh ternyata tidak seperti itu. Iya. Dan Terus tidak kurang-kurang lagi, saya tidak kurang-kurang lagi saya juga manggil orang tua Pak. Maksudnya untuk menggali lebih dalam karakter siswa tersebut dan biar orang tua itu tahu istilahnya bahwa anak itu tuh di sini seperti ini, tolong ya Ma, di bareng-bareng didik lah ibaratnya seperti itu. Ya, berarti sudah ada kolaborasi dengan orang tua Ibu Siska. Terus kira-kira dilakukan apakah ketika saat itu permasalahan itu booming atau permasalahan itu menjadi trending topik, atau setelah anak juga nanti selesai kayak gitu permasalahannya maksudnya? Iya, kalau permasalahan itu saya anggap sudah selesai. Tapi untuk penanganan lebih ke anak untuk tidak seperti itu, kita itu kepala sekolah atau SD itu sudah memanggil semua. Jadi kita beri informasi pendekatan melalui orang tua, tidak hanya kelas saya untuk pembelajaran saja. Kelas saya itu untuk pembelajaran diinformasikan bahwa kita itu di sini guru hanya beberapa jam Bu, Pak. Jadi tolong bareng-bareng awasi putra-putri panjenengan waktu bermain HP di rumah, itu sudah kami lakukan. Dan untuk ke depannya saya lebih penekanan pada siswa-siswa saya yang jumlahnya begitu banyak. Tapi memang agak sedikit susah ya Pak, karena mengontrol kadang anak Bu, anak itu sudah saya kasih informasi bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, nak, jangan seperti itu. Nah, itu setiap ada momen itu saya selalu selingin, masukkanlah ibaratnya di situ sebelum atau di tengah pembelajaran. Kalau memang pas saya lihat itu, saya lakukan pendekatan atau informasi bimbingan lah secara langsung seperti itu Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Terus kira-kira ini Bu Siska, rencana kedepannya supaya murid panjenengan itu tidak sampai melakukan kesalahan yang sama ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan gitu. Rencananya seperti apa? Iya, ya yang tadi saya sudah jelaskan Pak, bahwa rencana saya memang itu bimbingan itu dilaksanakan itu hampir ya ibaratnya pada saat-saat momen pembelajaran lah, istilah pas ketemu tatap muka seperti ini, saya beri masukan lagi, bimbingan nasihat itu saya lakukan ya selama pembelajaran lah. Untuk waktunya tidak bisa ditentukan untuk kapan hari ini atau enggak, cuman ada seling, maksudnya saya masukkan setiap pembelajaran atau setelah pembelajaran itu saya masukkan biar anak itu tidak tolong ya, kalian itu sayang sama mama, saya selalu seperti itu, tolong jangan buat nama orang tua jelek dan bersikap yang baiklah di sini. Ya pokoknya memberi nasihat-nasihat seperti itulah Pak. Ya, berarti dalam pembelajaran kita sisipi nasihat, memang ya namanya kita sebagai guru digugu dan ditiru ya.
Ya, itu dia, Pak. Iya. Nah, itu menurut jenengan bagaimana itu dengan konsep digugu dan ditiru itu? Apa kemudian anak-anak apa ya, dengan jargon itu digugu dan ditiru, anak-anak kita bersosial dengan anak-anak kemudian kita jaim atau gimana? Kalau menurut saya dulu juga itu ya Pak, seorang siswa. Dulu saya juga kepengen ngaca itu kan. Saya pengen jadi guru deh. Kayak Pak siapa? Kayak Bu Endang lah, semuanya guru saya, Pak. Dulu waktu saya jadi murid. Makanya kan itu kan digugu dan ditiru. Jadi apa yang disampaikan sama beliau, guru saya waktu itu, saya ikutin. Itu kalau saya saat saya jadi murid. Nah, pada saat posisi saya sebagai guru, saya juga berharap anak saya itu seperti saya, mengikuti ibaratnya. Nurutlah ibaratnya. Bu guru ngomong seperti ini, diikutin. Tapi alhamdulillah Pak, sedikit kemarin saja biasanya anak itu tidak mau apa ya, terbuka bercerita sama orang tua, sama saya, alhamdulillah dia mau bercerita semuanya. Jadi saya tahu pada saat dia ada permasalahan, saya tahu duduk permasalahannya, dia terbuka sekali. Seperti itu, Pak. Kalau menurut saya. Benar, memang seperti itu ya. Saya juga dalam gaya mengajar pun saya ada beberapa gaya mengajar yang mengikuti guru saya. Itu, entah itu guru dari SD, SMP ataupun ketika di SMA. Terus gini Bu Siska, tadi sudah beberapa cara menghadapi siswa panjenengan, kira-kira dalam penanganan siswa yang mungkin kurang apa ya, kurang respon dengan panjenengan, atau nakal, atau siswa yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti tadi. Kira-kira dengan cara panjenengan, ya enggak, maksudnya dengan cara yang panjenengan lakukan tadi, berkolaborasi dengan wali murid, memberikan nasihat ketika pembelajaran, kira-kira keberhasilannya itu berapa persen menurut jenengan? Karena ini sifatnya baru ya Pak, ini benar-benar fresh lah ibarat permasalahan ini. Saya nilai baru 60% mungkin Pak. Karena memang kan ini saya dari proses permasalahan itu kan hanya belum ada 1 bulan sih, jadi saya baru melihat segitulah, kira-kira segitulah kurang lebihnya. Ya, saya doakan mudah-mudahan kalau Bu Siska tetap konsisten dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan ya setidaknya 80-90% nantinya akan berhasil untuk menangani anak-anak yang menurut Bu Siska kurang baik di kelas. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Intinya dalam perencanaan atau kegiatan yang panjenengan laksanakan dalam menangani anak-anak tersebut sudah benar-benar matang Ibu Siska nggih. Oke. Oke, untuk itu mungkin ya bismillah. Harus kok jangan lupa juga harus berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah. Sekolah, oke. Iya. Iya betul sekali Pak, dengan kepala sekolah. Dan guru juga jangan lupa dilibatkan. Oke Pak, berbagi pengalaman ya Pak. Iya seperti itu.
Oke. Baik Bu Siska, dari pertemuan kali ini mungkin kita sudah banyak berbagi cerita dan berbagi solusi bagaimana cara menangani permasalahan anak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Untuk itu saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di lain waktu. Oke, Bu Siska. Dan saya mohon maaf apabila ada saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat refleksi di sini atau gimana Pak? Tadi kayaknya suruh refleksi di sini ya Pak, main room. Di sini ya. Iya, buat refleksi yang kemarin tapi harus ada perubahan. Rekodnya dimatiin dulu, Bu. Oh iya ya, lupa saya. Maaf.